Slogohimo adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar masyarakat di sini adalah petani musiman. Saat musim hujan, mereka bercocok tanam. Tapi saat musim kemarau, mereka merantau ke kota. Nah, salah satu hasil pertanian yang lumayan besar di Kecamatan Slogohimo ini adalah jambu mete. Bentar, aku sama Mbak Nindi mau metik jambu mete dulu ya. Oh iya oke ya. Aku iki we, sing iki we. Oh, iya. Masyarakat di Sepandan biasanya mengolah buah mete yang sudah jatuh karena cuma dimanfaatkan bijinya saja. Tapi karena kita hari ini mau mengolah buahnya, maka dari itu kita harus memetiknya secara langsung. Biasanya sih, masyarakat di sini nggak perlu metik jambu mete. Mereka cukup menunggu buahnya jatuh sendiri. Soalnya setelah masak dan hampir busuk, dengan mudah buah yang sering juga disebut sebagai jambu monyet ini jatuh sendiri. Kan yang diambil bijinya, jadi buahnya sih mau hancur, busuk, atau kotor juga nggak apa-apa. Tapi kali ini aku mau metik, biar buahnya tetap bagus dan bersih. Oh iya, tak kasih info nih. Meskipun sering disebut sebagai jambu, jambu mete ini sebenarnya bukan dari jenis jambu-jambuan loh. Bijinya juga bukan termasuk jenis kacang-kacangan. Jambu mete malah lebih dekat kerabatnya dengan mangga. Makanya termasuk tanaman musiman juga yo. Hanya berbuah setahun sekali. Biasanya menjelang pergantian tahun. Suka ya Mbak? Suka ya Mas, bisa dimasak ya? Ya, ayo dimasak. Biasanya, bagian yang paling sering dimanfaatkan dari jambu mete adalah bijinya. Tapi, kali ini beda yo. Yang akan kita olah adalah bagian daging buahnya. Masyarakat di Desa Pandan biasanya mengolah buah dari jambu mete ini untuk menjadi gulai. Ini biasanya digunakan sebagai pengganti daging. Kira-kira rasanya piye, Mbak? Enak. Yus, lanjut di kupas we. Go, Bu. Penasaran toh? Makanya ikutin terus sampai selesai informasinya. Jambu mete atau yang sering disebut sebagai jambu monyet adalah tanaman asli Brasil yang kini sudah sangat umum di Indonesia. Bentuknya sangat khas karena bijinya tidak berada di dalam daging buah, tapi berada di bagian luar yo. Kupas dulu bagian kulitnya. Kulit jambu mete mengandung getah yang sangat banyak. Apalagi kalau masih cukup muda buahnya. Getah ini seringkali menyebabkan luka. Sambil nunggu aku ngupas, ada juga yang lagi siapin bumbu gulainya yo. Biar nanti cepet masaknya. Oh iya, ada beberapa tahapan sampai daging buah jambu mete ini siap dimasak dengan bumbu gulai. Setelah dikupas, harus ditumbuk dulu yo sampai halus. Tujuan utamanya bukan membuat daging buahnya halus, tapi mengeluarkan kadar air dan getah yang masih tersisa di dalamnya. Jambu mete memiliki lebih dari 90% kadar air. Makanya setelah ditumbuk seperti ini, langsung banjir yuk, keluar semua airnya. Berikutnya peras tumbukan buah jambu mete. Jadi sebelum lanjut untuk diolah menjadi gulai, tumbukan dari buah jambu mete ini harus diperas dulu. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sepet dan juga asamnya. Gitu ya, Bu? Oke.
Kalau rasa sepet, asam dan manisnya sudah hilang, jadi lebih mudah menyatu yo dengan bumbu gulainya. Perasan daging buah jambu mete yang sudah ditumbuk tadi, campurkan dulu dengan bumbu rempah. Bumbunya sama kok dengan bumbu halus yang ada di gulainya nanti. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapa, biar lebih gurih rasanya. Dan yang nggak boleh ketinggalan, ini nih, telur ayam. Telur ayam ini berfungsi untuk merekatkan. Soalnya serat-serat buah jambu mete ini harus dibuat menjadi bola-bola seperti ini yo. Kayak bakso. Kalau ndak pakai telur yo, pasti jadi gampang ambyar. Apalagi saat digoreng. Karena tahapan berikutnya adalah goreng bola-bola jambu mete ini sampai matang. Masyarakat di Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri ini menyebut bulatan jambu mete yang digoreng ini dengan nama jambu mete rempah. Sebenarnya udah enak banget iki, bisa dimakan. Eits, tapi sabar sih, kan mau dimasak jadi gulai. Sabar ya teman, bentar lagi kok. Gulai adalah salah satu makanan khas Indonesia yang menggunakan bumbu rempah berkuah dan bersantan. Makanya, cita rasanya biasanya lebih gurih yo. Makanan yang berasal dari Sumatera ini biasanya menggunakan daging ayam. Tapi di daerah lain ada juga yang menggunakan daging ikan, kambing, sapi, jeroan, sampai beberapa jenis sayuran seperti nangka dan daun singkong. Kalau di Desa Pandan ini sih jelas menggunakan buah jambu mete. Jadi bulatan-bulatan ini sebenarnya sudah bisa dimakan karena sudah digoreng dan dikasih bumbu rempah. Ini juga enak kalau dimakan. Cobain ya. Enak loh Bu. Jambu mete rempahnya sengaja dimasukkan terakhir yo, biar bumbu dan santannya matang lebih dulu. Kalau jambu metenya kan udah mateng, jadi nggak perlu terlalu lama masaknya. Nah, wis siap iki gulai jambu metenya, siap disantap. Dari bentuknya sih mirip dengan gulai bakso yo. Lah, soalnya kan jambu metenya dibuat jadi bulat-bulat. Dari aromanya sih udah enak banget. Rasanya juga udah pasti enak iki. Wis cerita tentang rasanya, tak makan dulu. Wis lapar banget soalnya. Jadi rasanya itu mirip banget sama daging ayam. Makanya kenapa cocok untuk dimasak gulai. Tuh, ternyata bener-bener cocok diolah jadi gulai seperti ini. Siapa sangka, daging buah jambu mete yang biasanya hanya dibuang begitu saja, oleh masyarakat sini disulap menjadi makanan yang sangat lezat. Masyarakat di Desa Pandan ini biasa mengolah daging buah jambu mete menjadi berbagai jenis makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Ayo tebak, sekarang aku mau masak apa? Jambu mete ini selain bisa dimasak jadi gulai, juga bisa dimasak jadi oseng-oseng ya Bu? Iya, biasa. Jadi yang udah diperes kayak gini tinggal disuir-suir, terus dimasak. Yuk lanjut Bu. Nah, selain gulai, ada lagi makanan yang paling sering dibuat dari daging buah jambu mete ini, yaitu oseng-oseng. Sama seperti gulai, jambu mete yang digunakan adalah jambu mete yang sudah ditumbuk dan diperas. Bedanya kalau mau dibuat gulai harus dibuat bola-bola, sekarang justru harus disuir-suir seperti ini. Nah, dari bentuknya aja udah mirip banget yo dengan ayam suwir. Makanan ini jelas jadi favorit ibu-ibu di sini. Karena selain rasanya enak, masaknya juga gampang banget. Bumbunya cuma bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan. Selain itu ada cabai, salam, dan lengkuas. Nah, wis siap kabeh ki. Aku sama Mbak Nindi mau masak dulu ya. Tumis dulu bumbu halus dan daun salamnya. Masukkan juga irisan cabai merah.
Yang banyak, makin banyak makin mantap rasanya. Tambahkan juga pete yang banyak, biar makin wangi aromanya. Oh iya, sama dengan masak gulai tadi, oseng jambu mete juga menggunakan tambahan telur. Uniknya, untuk masak oseng jambu mete ini harus ditambahin telur. Tujuannya agar tekstur dari olahan itu nanti jadi empuk. Setelah itu, baru masukkan suiran jambu mete. Tambahkan juga dengan air. Tunggu sampai mendidih dulu yo. Kali ini masaknya agak lama, biar daging buah jambu metenya bener-bener mateng. Setelah hampir mateng, terakhir baru masukkan irisan tomat. Biar rasanya jadi asam-asam seger gimana gitu. Nah, wis mateng ki. Gimana penampilannya? Mirip banget toh sama ayam suwir. Tapi kali ini rasanya justru nggak mirip dengan daging ayam. Jadi tekstur dari jambu mete ini kenyal, mirip seperti jamur. Dan rasanya sendiri pedas dan juga asam, makanya seger banget. Mbak, tintanya mbak. Soalnya masih ada dominan kenyalnya ya. Jadi lebih mirip dengan jamur. Jambu mete bisa dijadikan pengganti daging di berbagai masakan ya. Cocok banget iki buat yang pengen mengurangi protein hewani tapi masih belum bisa move on dari daging. Cobain masakan dari jambu mete khas Desa Pandan. Sugeng siang, Lur. Nah, di salah satu desa di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, adalah sentra pengolahan kikil atau krecek. Sik, bentar. Aku tak bantu angkat-angkat dulu. Lagi nyetorin stok kulit sapinya. Kulit sapi yang aku bawa ini biasanya dalam kondisi setengah kering. Biasanya ada juga yang sudah banyak ditaburi garam di semua sisinya. Teman-teman pasti udah tahu dong, kalau garam adalah salah satu bahan pengawet alami. Jadi kalau di dusun Ngerjo ini, mayoritas masyarakatnya mengolah kulit menjadi kikil. Awal prosesnya ya kayak gini, dibakar dulu. Ngoten nggih, Bu? Salah satu tahapan pertama dalam pengolahan kikil atau krecek ini adalah dibakar seperti ini yo. Tujuannya jelas, untuk membersihkan bulu-bulunya. Aduh, panas banget iki. Aku yang baru sebentar aja udah ngerasa kepanasan. Apalagi si ibu yang tiap hari bakar kulit berkarung-karung. Luar biasa. Awas, harus terus dibolak-balik biar semua bulunya terbakar rata. Kalau tidak yo, bulunya bersih enggak, kulit sapinya gosong malah. Tahap berikutnya adalah perebusan. Jadi kulit yang udah dibakar tadi lanjut direbus. Tujuannya supaya dagingnya lebih empuk, juga menghilangkan sisa-sisa bulu yang masih ada. Mas, isalak panas iki mas. Merebusnya butuh waktu cukup lama yo, sekitar 2-3 jam. Pokoknya sampai benar-benar empuk, biar sisa bulu yang masih ada dapat dengan mudah dibersihkan nanti. Selain itu juga untuk membunuh bakteri yang mungkin menempel. Soalnya kulit-kulit sapi kadang ada juga yang tidak kering sempurna. Belum lagi biasanya kan sudah disimpan dalam waktu yang lama. Sip, wis mateng ki Mas Heru. Yuk Mas, angkat. Tahapan terakhir adalah proses perendaman. Lagi-lagi tujuannya biar hasil jadi kikilnya benar-benar empuk. Jangan lupa sering ganti airnya dengan yang baru,
biar nggak busuk. Nah toh, setelah direndam, jadi lebih mudah dibersihkan, baik sisa-sisa bulu atau sisa kotoran yang menempel. Jadi kulit yang udah dibakar terus direbus tadi selanjutnya direndam dulu selama 2 hari. Tujuannya biar lebih empuk lagi nanti teksturnya. Sing wis mateng ndi Mas sing wis dadi? Kuwi sering nyoba apa? Oh iya ayo Mas, Ayo. gelem aku. Lumayan panjang toh prosesnya, sampai kikil atau krecek siap untuk dimasak. Masih di Kabupaten Wonogiri ya. Kali ini aku ada di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Aku dan mbak-mbak yang ada di sini mau membuat salah satu masakan khas di sini. Namanya jangan lombok kikil. Kita mau masak yang namanya jangan lombok. Uniknya kalau di Desa Conto ini biasanya pakai kikil. Sesuai namanya, pasti menggunakan bumbu cabai yang sangat banyak. Tapi tenang, rasa pedesnya masih bisa ditoleransi kok. Lah wong banyak yang pakai cabai hijau. Aku dapat tugas buat motong-motong kikilnya. Sebenarnya sih, yang sedang aku iris-iris ini lebih cocok disebut sebagai krecek yo daripada kikil. Soalnya dua bahan makanan ini sebenarnya beda. Kikil adalah salah satu bagian dari kaki sapi atau kambing, sedangkan krecek adalah seluruh bagian kulit sapi yang sudah diproses sebelumnya. Untuk bumbu-bumbunya, selain lombok ada juga parutan kelapa dan bumbu yang dihaluskan. Bahan-bahan lain yang sering dijadikan tambahan ada juga, seperti tempe dan tahu coklat. Sip! Bahannya siap kabeh iki. Saatnya dimasak. Untuk membuat jangan lombok kikil ini, pertama tumis dulu bumbu halus yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Kemudian tumis juga daun salam dan lengkuas. Setelah itu, baru deh masukkan juga lomboknya. Jadi jangan lombok ini sebenarnya mirip sama jangan tempe. Bedanya kalau di jangan lombok ini penggunaan cabainya lebih banyak. Ngono ya Mbak, jenenge jangan lombok. Gen pedes. Ada 3 jenis cabai yang digunakan. Ada cabai hijau, cabai rawit, dan cabai keriting merah. Biar rasanya jadi lebih sedap. Setelah itu, baru masukkan irisan tempe, tahu, dan kikil. Terakhir, masukkan air dan santan yang banyak. Jangan adalah sebutan untuk makanan di Jawa yang biasanya menggunakan kuah cukup banyak. Nah, kalau jangan lombok ini, selain biar rasanya jadi enak, juga agar kikilnya jadi lunak. Makanya, dimasak dalam waktu agak lama. Biasanya sih, sekitar 30-45 menit. Setelah matang, biasanya kuah santannya sudah tidak terlalu banyak yo. Tinggal nyemek-nyemek gitu. Kalau udah begini, sudah bisa dipastikan bahwa kikil atau kreceknya sudah empuk dan siap disantap. Jangan lombok atau sayur yang menggunakan banyak cabai ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang banyak petani cabainya. Karena keberadaannya yang melimpah, jadi mereka terbiasa menggunakan cabai yang banyak sebagai bumbunya. Enak ya Mbak, seger. Sesuai namanya, jangan lombok ini rasanya pedes seger. Si kikilnya, teksturnya kenyal banget. Enak pokoknya. Ayo Mbak, Iya, Mas. tambah Mbak. Pokoknya, wenake pol. Masih di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Selain dimasak jadi jangan lombok, kikil tadi juga bisa diolah menjadi pencok kacang tolo.
Kali ini kita mau masak pencok tolo. Bahannya ada kacang tolo, nanti dicampur sama si krecek atau kulit sapi. Gitu ya, Mbak? Ya sini gadoknya nih, Mbak. Tahap pertama, harus rebus kacang tolo dulu. Kacang tolo adalah sejenis polong-polongan dari tanaman yang sering disebut sebagai kacang tunggak. Dalam masyarakat Jawa, kacang tolo sering dimasak sebagai bahan campuran di sayur lodeh atau brongkos. Nah, sambil nunggu kacang tolonya empuk, Mbak-mbak di sana lagi nyiapin bumbu dan bahan lainnya. Seperti krecek atau kikil yang aku buat tadi, parutan kelapa, ada juga bumbu halus. Merebus kacang tolo ini biasanya butuh waktu cukup lama, sekitar setengah jam, sampai benar-benar empuk kacangnya. Kalau sudah empuk begini, baru deh bahan lainnya masuk. Mulai dari bumbu halus, irisan cabai, daun salam, laos, dan kikil. Terakhir, baru masukkan parutan kelapanya. Nggak usah dijadikan santan dulu, langsung cemplungin aja semuanya. Tak tambahin kelapanya ya, Mbak. Ya Mas, katanya wae. Jadi sebenarnya masak pencok tolo ini hampir sama seperti masak oblok-oblok. Bedanya bumbunya nggak ditumis, tapi dicampur bareng bahan-bahan lainnya setelah mateng si tolonya ini nanti. Ayo, Mbak. Jadi biarpun semua bumbu dan bahan yang direbus, tidak ada yang ditumis, rasa gurihnya tetap ada. Ya, dari parutan kelapa tadi. Sip, tinggal tunggu mateng dan kikilnya empuk. Di desa lain, pencok hanya menggunakan kacang tolo. Tapi kalau di desa contoh ini, wajib banget menggunakan krecek atau kikil seperti ini. Pencok kacang tolo biasanya dihidangkan jadi pendamping sayur atau lauk lainnya. Tapi karena udah pakai kikil yang banyak, bisalah langsung disantap. Enak tuh, Mbak? Seger lah. Enak. Tekstur dari pencok tolo ini tadi empuk karena tolo sama kikilnya udah direbus. Rasanya juga gurih sama seger. Soalnya ada parutan kelapanya langsung sama cabai utuhnya ini. Ayo, Mbak, tambah, Mbak. Iya Mas. Yang paling penting, krecek atau kikilnya wis empuk. Kalau masih keras yuk, berasa makan karet jadinya. Sekarang aku lagi sama Di Azam dan teman-temannya main di sungai. Kita mau cari Yuyu dulu ya. Sekarang lagi cari yuyu. Yuyu ini sejenis kepiting air tawar. Biasanya banyak ditemukan di tempat yang berair dan berlumpur. Kali ini kita cari di kali. Ini banyak banget. Yuyu atau ketam air tawar ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah yang banyak airnya. Soalnya, hewan yang satu ini nggak bisa lepas dari air. Kerabat dekat dari kepiting ini sering dianggap hama oleh petani. Karena sering membuat lubang di sekitar parit atau sawah yang dijadikan sarangnya. Oh iya, walaupun sangat mirip dengan kepiting, ada beberapa perbedaan yo. Selain ukuran, perbedaan paling jelas adalah pada bagian kaki belakangnya. Biasanya, kaki belakang kepiting laut berbentuk pipih untuk memudahkannya berenang di air. Sedangkan yuyu kaki belakangnya berbentuk lancip yang memudahkan berjalan di dalam lumpur. Cai, untuk akeh iki. Kene kabeh yo, kumpulne. Kene.
Yuk, Azam, adik-adik, kita bawa pulang. Konco-konco, masih dengan aku, Afif Amar. Mumpung lagi di desa kelahiranku, aku buatin makanan yang udah jarang orang yang tahu. Ayo tebak, yang aku pegang ini namanya apa? Yang lagi aku pegang ini, yuyu yo. Nah, kali ini kita mau masak jadi botok yuyu. Nah, kita lagi persiapan dulu. Nggak Bu, diulah. Ayo, udah pada kebayang belum? Botok yuyu bakal kayak gimana bentuk dan rasanya? Kalau botok pasti udah pada tahu dong. Itu loh, salah satu makanan tradisional khas Jawa yang awalnya menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utamanya. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan parutan kelapa langsung yo. Nah, yang jadi PR adalah yuyu kan biasanya sangat amis. Tapi di tangan Bude Larmi, aroma amisnya dapat dengan mudah dimusnahkan. Bumbu yang digunakan adalah campuran antara ketumbar dan bawang putih. Nah, kedua bumbu ini yang jadi rahasianya. Kalau yuyunya harus dibersihkan dulu yo bagian luarnya. Kupas tempurungnya dengan cara dimulai dari bagian bawah sampai bagian atasnya dengan keras. Nah, gampang toh? Soalnya tempurung ini kalau nggak dikupas bakal keras yo, susah nanti dimasaknya. Kalau bagian kakinya sih biar aja, biar nanti ada tekstur kriuk-kriuknya. Oh iya, selain yuyu ada juga tambahan tempe bengu atau tempe dari kacang koro. Iris dulu kecil-kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Sip. Setelah bahan-bahan dan bumbunya siap, sekarang campur dulu jadi satu. Mulai dari tempe bengu, yuyu yang sudah diambil tempurungnya, kemudian ada bumbu halus, irisan cabai dan parutan kelapa. Semuanya dicampur jadi satu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Amisnya hilang ya Bu ya? Ya, bentar. Jadi kalau nggak tahu cara pengolahannya, yuyu ini aromanya cenderung amis. Tapi ini karena udah dicampur dengan bahan bumbu seperti tumbar sama bawang putih, ini aromanya udah menghilang ya Bu ya amisnya. Nah, Ini kita lanjut masak dulu ya. Oh iya, di beberapa tempat, selain menggunakan bungkil kelapa atau parutan kelapa, sering juga ditambah dengan pete Cina, tahu, teri, atau udang. Sip, udah siap semua. Saatnya dikukus sampai matang. Nggak terlalu lama kok, paling sekitar 15 menit. Pengen matang ya Mbak, ini Mbak. 15 menit ya, Mas? Oh iya Mbak. Jadi kalau di sini tuh ada dua masakan yang hampir sama, yaitu masakan dari bongko pelas dan botok. Untuk bumbunya sih sama, cuma yang membedakan kalau bongko pelas itu nggak pakai cabai. Kalau masaknya sama-sama dikukus. Kita kukus tuh sampai matang ya Mbak ya. Nah, wis mateng ki. Kita angkat dulu ya sebentar. Ayo, pasti udah pada nggak sabar toh? Pengen nyobain botok yuyu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara keting-keting, harus ada nasi ambengan yo. Yang dilengkapi dengan berbagai jenis sayuran dan lauk. Biasanya, dalam nasi ambengan khas Wonogiri harus ada urap atau gudangan. Kemudian ada juga botok dan pelas. Tapi khusus nasi ambengan untuk keting-keting ini harus ada lauk yang terbuat dari yuyu. Makanya ada botok dan sambal dari ketam air tawar yang satu ini. Tradisi keting-keting ini dilakukan untuk anak yang di usianya seharusnya udah berjalan namun masih kesulitan berjalan. Nah, dengan disimbolkan di sini tuh harus ada yuyu. Ini sebagai simbol diharapkan agar anak tersebut bisa berjalan dengan lancar setelahnya. Amin. Amin ya Seno.
Ada banyak tradisi di Nusantara yang dilakukan agar seorang anak bisa cepat berjalan. Ada yang dipendam dalam pasir kaki si bayinya. Ada juga yang disabet belut seperti di beberapa desa di Temanggung. Nah, kalau di sini diadakan acara keting-keting seperti ini. Wah, ini paling enak makannya bersama-sama kayak gini. Rasa dari cuy pun udah hilang bau amisnya dan lebih gurih banget. Sekarang ayo Le, cinta nih ya Le ya. Monggo Pak. Keberadaan Yuyu di acara keting-keting ini hampir sama dengan keberadaan belut di tradisi sabet belut. Sebagai simbolis, karena gerakannya sangat lincah. Dengan harapan Dek Seno ini bisa mengikutinya. Amin. Mudah-mudahan cepat bisa jalan ya habis ini Dek Seno.